Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Secara khusus bersama-sama dengan keluarga kami di malam hari ini. Kami duduk bersama, kami menundukkan hati kami bersama untuk disinari oleh firman Tuhan yang ajaib dan kudus dalam hidup kami. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar firman Tuhan bukan hanya kami simpan dalam hati, bukan hanya sebagai pengetahuan dalam diri kami, tetapi kami akan melakukannya dan mewujudkannya melalui perbuatan dan perkataan kami setiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami keluarga-keluarga kecil ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai 20, demikian firman Tuhan. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perhatikanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa hari ini kita sudah boleh berada di hari yang pertama di bulan ke-9 di tahun 2021. Kita sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh hadir dalam hidup kita, sekalipun pada saat ini di masa pandemi COVID-19, mungkin ada di antara kita yang bertanya bahwa waktu cepat sekali berlalu, namun kenapa pandemi COVID ini belum berlalu juga dalam kehidupan kita? Bahkan semakin hari semakin banyak kejadian-kejadian yang memilukan kita. Bahkan terlebih lagi ada begitu banyak orang yang pergi. Ada begitu banyak orang yang kehilangan keluarganya. Bahkan pemimpin-pemimpin negara, bahkan pemimpin-pemimpin agama banyak yang pergi karena pandemi COVID-19. Sehingga di dalam kehidupan ini apa yang kita pertanyakan dalam hidup juga dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita diajak untuk merenungkan dan berpikir bahwa bagaimanakah kita sebagai orang yang percaya kepada Allah tetap setia
dan bersabar dalam menjalani akan gumul pandemi COVID yang menghantam setiap sendi-sendi kehidupan ini. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika, sebagaimana yang kita baca pada malam hari ini, arti nama Nabi Mika seperti tema bacaan kita pada malam hari ini. Siapakah Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita? Itu sebuah pertanyaan yang kemudian harus kita renungkan dan kita imani di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana Nabi Mika mengalaminya. Kalau kita membaca dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, maka kita akan menemukan bagaimana kekecaman yang dihadapi oleh bangsa Israel akibat penghukuman Allah dengan menggunakan bangsa-bangsa lain dalam hidup mereka. Bahwa kita melihat keadaan Israel yang sungguh-sungguh memprihatinkan karena pemimpin yang hidup dan menyatakan ketidakadilan, kesalehan dan kejujuran yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Para pejabat bertindak sewenang-wenang di tengah hidup mereka. Bahkan teman bisa menjadi lawan pada saat itu. Juga kejahatan-kejahatan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, di mana orang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, mereka tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan rumah tangga berada dalam tekanan dan titik kehancuran di tengah-tengah hidup mereka. Sebagai seorang nabi, Mika tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sehingga dalam bacaan kita pada hari ini sangat jelas dikatakan Mika berdoa kepada Tuhan untuk menghadapi pergumulan itu dengan waspada. Sebagaimana kita saat ini yang menghadapi pergumulan kita dengan waspada. Menghadapi virus COVID-19, jangan sampai virus itu ada dalam diri kita. Jangan sampai virus itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai pandemi itu kita sendiri yang menularkan pada orang lain. Sehingga dibutuhkan sebuah kewaspadaan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa setiap saat nyawa seseorang bisa melayang karena binatang buas yang ada pada saat itu. Betapa memprihatinkan kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah rimba pada saat itu. Binatang-binatang yang ada di kebun buah-buahan, meski waspada, tidak bisa menikmati keindahan. Umat tidak bisa menikmati makanan dan minuman yang mereka miliki pada saat itu. Sehingga mereka harus waspada. Dalam kondisi ini, Mika tidak putus asa. Dalam situasi ini, ia mengarahkan mata hatinya kepada Tuhan. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Agar Tuhan setia melindungi akan bangsa Israel. Agar Tuhan melihat Israel sebagai kawanan domba. Ia meminta Tuhan datang sebagai seorang gembala yang menyertai bangsanya yang berperilaku tidak setia kepadanya. Nabi Mika mengandalkan Allah. Ia menegaskan kepada Allah bahwa Israel itu adalah milik kepunyaan Allah. Sehingga kenyataan itulah yang mendorong ia meminta pertolongan kepada Allah. Nabi Mika ingin agar Allah kembali memperhatikan, memperlihatkan kuasanya. Nabi Mika berharap Allah turun tangan dalam hidupnya. Sama seperti saudara dan saya. Seharusnya dalam kondisi hidup kita, kita meminta pertolongan Tuhan. Ketika saat ini dunia seolah-olah tidak dapat membebaskan kita dari pergumulan hidup kita yang berat. Ketika saat ini dunia tidak bisa membebaskan kita dari pandemi COVID-19. Dunia tidak bisa membebaskan kita dari kemelut-kemelut masalah kita di tengah-tengah keadaan keluarga, persekutuan, bahkan komunitas pekerjaan kita dimanapun kita berada. Mika mengimani akan keajaiban-keajaiban Tuhan.
Dan itu terbukti dalam pengakuannya di ayatnya yang ke-18. Siapa Allah seperti engkau? Mika memperlihatkan identitas Allah, jati diri Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang pengampun. Allah itu adalah Allah yang pemaaf, memaafkan pelanggaran-pelanggaran dosa manusia. Allah itu adalah Allah yang berkenan untuk tidak lama-lama dengan murkanya, tetapi Allah berkenan pada kasih dan setia. Mika merasa bahwa Allah bukan pribadi yang terus-menerus mendendam. Allah bukan pribadi yang terus-menerus menyimpan kesalahan umatnya. Tapi Allah adalah pengampun umatnya. Asalkan, garis bawahi, asalkan umat mau hidup dalam perbuatan pertobatan dalam hidup mereka. Asalkan umat mau berubah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Allah akan menyatakan setianya dan kasihnya seperti Yakub dan Abraham. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di bulan yang baru ini, di hari yang baru ini, firman Tuhan mendorong kita untuk tidak putus asa, untuk tidak kecewa menghadapi situasi seperti apapun yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi situasi seperti Nabi Mika. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita menghadapi situasi seperti orang-orang Israel. Jika kita putus asa karena ketidakadilan, karena kesewenang-wenangan orang, karena perkataan orang yang suka memutarbalikkan keadaan, karena tekanan-tekanan hidup ekonomi yang kita alami, maka dengan mudah kita akan menyimpang dari jalan Tuhan. Kita tidak akan taat pada firman-Nya. Kita akan lebih mengandalkan manusia daripada berserah pada kuasa Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Akibatnya kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pertama Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang saudara hadapi akan menjadi masalah yang menakutkan dan beban berat dalam hidup kita, jika kita tidak datang meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya bukan Tuhan tidak menolong kita, tapi kadang-kadang ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kita ragu, kita berdoa hanya sekedar berdoa, meminta tanpa dilandasi dengan iman yang kokoh kepada Allah. Yang kedua, kita diajak untuk berdoa. Berdoa dengan iman. Sehingga doa kita beroleh jawaban daripada Tuhan. Dan kita yakini bahwa Tuhan bertindak menolong kita yang berharap kepadanya. Sehingga mari kita mengakui bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Doa dari Mika bukan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tapi doa dari Mika untuk mendorong umat hidup di dalam pertobatan kepada Allah. Sehingga kita pada saat ini sebagai umat Allah, mari kita sudah mengetahui jati diri Allah dalam hidup kita. Maka kita mengubah hidup kita dengan berpengharapan seperti pengharapan Mika. Bahwa dengan Tuhan hidup adalah harapan yang tiada habisnya. Dan bersama Tuhan hidup adalah akhir tanpa harapan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.